anak-anak penganjalinya. Penganjali. Om Swastiastu. Nah, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, hari ini Ibu lihat kalian sudah sangat cantik dan ganteng dan sudah rapi banget nih. Pastinya kalian sudah mandi semua ya. Jadi kalian lihat harum. Ya, anak-anak ya. Belum memulai aktivitas, nah mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita untuk hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Ya, terima kasih Bella sudah memimpin teman-temannya berdoa ya. Nah, supaya kalian lebih semangat pagi lagi, mari kita bersama-sama melakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, baik, sekarang Ibu lanjut mengecek daftar kehadiran kalian ya terlebih dahulu. Dari Kalyana? Hadir, Bu. Bella? Hadir, Bu. Iya, berarti hari ini semua hadir ya anak-anak ya. Nah, walaupun kalian semua sudah hadir di layar tatap maya ini, Ibu juga sudah mengirimkan tautan presensi melalui WA grup kalian ya. Jadi, tolong diisi presensi tersebut ya sebagai bukti fisik bahwa kalian benar mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, nah Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Berita apa yang biasanya kalian baca? Atau ada nggak yang suka membaca berita? Ada. Ya, biasanya kalian itu baca berita tentang apa saja, anak-anak? Bencana alam. Covid, Bu. Oh, tentang COVID dia yang lagi marak itu ya. Ya, banyak kali. Berarti bagus kalian sudah bisa mencari berita yang terkini atau yang paling terupdate ya. Baik, selanjutnya untuk hari ini, mari kita belajar mengenai teks berita, terutama menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Nah, Ibu akan menampilkan layar dan tolong kalian perhatikan ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang teks berita, yaitu menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Nah, apakah sudah nampak anak-anak di layar kalian? Sudah, iya. Selanjutnya, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Nah, adapun kompetensi dasar, yaitu untuk pembelajaran hari ini, 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, indikator pencapaiannya itu yang pertama, yaitu menelaah struktur teks berita, dan yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang 4.2, yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, merancang kerangka teks berita secara tertulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, dan yang kedua yaitu memproduksi teks berita berdasarkan kerangka teks yang telah disusun. Nah, dari isi dasar dan indikator pencapaian ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada hari ini yaitu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning. Nah, kalian itu dapat yang pertama menelaah struktur teks berita dengan tepat secara daring, yaitu melalui Google Classroom, PA Group, dan Zoom Meet ini. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat secara daring juga ya. Terus yang ketiga, merancang kerangka teks berita secara tertulis dan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir, tentunya kalian mampu memproduksi sebuah teks berita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, nah mari kita bersama-sama menyimak sebuah tayangan video. Nah, Ibu minta kalian cermati tayangan video tersebut ya. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, informasi apa saja yang kalian dapatkan, anak-anak? Dapat mengetahui update berita COVID-19 yang terbaru. Iya, nah itu adanya penyebaran COVID-19 ya di seluruh Indonesia tentunya. Nah itu
Kalau dilihat dari struktur beritanya, judulnya itu tadi apa anak-anak? Iya, itu tentang update berita COVID-19 per 11 Agustus 2021. Ya, nah dari berita tadi itu ada tidak kalian lihat kepala beritanya itu ditunjukkan pada bagian mana? Untuk lebih jelasnya, nah di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya, biar kalian mengerti kepala berita itu apa, tubuh berita itu apa, ekornya itu apa. Nah, teks berita merupakan jenis teks non-fiksi yang bersifat faktual dan aktual. Kalau faktual, apa yang dimaksud dengan faktual, anak-anak? Faktual Saya berdasarkan menunjukkan atau mengandung kebenaran. Faktual apa, Mita? Faktual benar-benar terjadi atau berasal dari peristiwa. Itu adalah faktual, arti dari faktual dan aktual ya. Di sini ada teks berita yang tersaji dalam struktur piramida terbalik. Bagian-bagian strukturnya ini ada kepala berita. Nah, kepala berita itu ada di awal berita ya tentunya. Setelah itu ada tubuh berita dan terakhir ada ekor berita. Nah, untuk selanjutnya, untuk kepala berita, ada yang tahu arti dari kepala berita itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Ade Wiryawan. Kepala berita adalah bagian pembuka dari teks berita. Nah, Ade tambahkan lagi ya, kalau kepala berita itu merupakan bagian yang dianggap paling penting di dalam sebuah berita ya. Karena pada bagian ini terdapat unsur-unsur yang disebutkan oleh teman kalian, yaitu 5W plus 1H. Nah, biasanya itu yang mencakup adik Simba. Nah, tahu adik Simba itu apa saja? Apa yang dimaksud dengan adik Simba? Apa? Ya, udah. Apa lagi? Kapan? Ya. Dan bagaimana? Ya. Selanjutnya untuk tubuh berita. Apa yang dimaksud dengan tubuh berita? Tubuh berita merupakan kelanjutan dari isi berita. Berita akan dibahas lebih rinci secara keseluruhan pada bagian ini. Baik, untuk ekor berita. Ekor berita adalah struktur yang memuat informasi yang tidak penting. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ini ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi peneral, kata kerja mental, keterangan waktu, dan konjungsi peneral. Nah, kalau bahasa baku, ada yang tahu bahasa baku itu apa? Itu kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Iya, bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Iya, kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Nah, selanjutnya konjungsi peneran ini ditandai dengan penggunaan konjungsi bahwa. Nah, selanjutnya kata kerja mental. Kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikirannya. Untuk keterangan waktu, ada yang tahu? Keterangan waktu atau keterangan tempat berfungsi untuk menjelaskan kapan dan di mana terjadinya berita tersebut. Ya, selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kemudian setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Selanjutnya, Ibu struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Jelas, Bu. Sekarang Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini untuk berita ini Ibu akan kasih kalian tugas secara berkelompok. Bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan memilih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tolong didengarkan anak-anak ya. Nah, untuk kelompok 1 ada Bella. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada Mita. Nah, tolong kalian baca ini dan kerjakan bersama kelompok ya. Tugasnya adalah nanti kelompok 1 itu mengerjakan yang soal pertama, yaitu telahlah struktur teks berita skema PTM di Tabanan yang diajarkan di sekolah mapel pokok. Sedangkan untuk kelompok kedua itu mengerjakan analisislah kaidah kebahasaan teks berita berjudul skema PTM di Tabanan yang diajarkan di sekolah mapel. Mengerti anak-anak untuk tugasnya? Iya, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu, Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan mengerjakannya anak-anak. Sudah siap? Silakan kelompok 1 mempresentasinya terlebih dahulu. Struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita terdapat pada kalimat Dinas Pendidikan menarget pembelajaran tatap muka atau PTM di Tabanan dilaksanakan tahun ajaran baru
2021-2022 Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, Ibu persilakan kelompok 2. Kaidah kebahasaan bahasa baku ditunjukkan pada kalimat Dinas Pendidikan menarget pembelajaran tatap muka atau PTM di Tabanan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021 sampai 2022 atau pada 12 Juli mendatang. Nah, sudah ya untuk kelompok 2 dan kelompok 1 sudah mempresentasinya. Nah, Ibu lanjut sekarang ya. Kalian lihat ada Dinas Pendidikan menarget pembelajaran tatap muka PTM Tabanan, dan di paragraf kedua ini termasuk kepala berita dan beritanya ini yang selanjutnya dari bahkan Dinas Pendidikan Tabanan sampai di paragraf nih dukungan dan kesiapan dari Dinas Kesehatan terkait dengan PTM juga didorong menurut Kepala Dinas Kesehatan, itu termasuk badan berita ya Nana ya. Yang terakhir ini, dua terakhir ini adalah ekor berita. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1 dalam struktur teks berita itu sudah sangat tepat sekali ya. Begitu juga dengan kelompok 2 dalam menganalisis aspek kebahasaannya, yaitu aspek kebahasaan yang dilihat dari berita ini itu ada bahasa bakunya, kalimat langsung, dan keterangan waktu terdapat di sini ya. Nah, itu juga sudah sangat tepat sekali. Nah, untuk itu kita kasih tepuk tangan atau beri tepuk tangan bagi masing-masing perwakilan kelompok yang sudah presentasi sangat bagus untuk hari ini. Ayo kita kasih tepuk tangan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pelajaran kita pagi ini ada ya tidak yang bisa merangkum dari pembelajaran kita untuk hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan Winda. Rangkuman materi. Unsur teks berita 5W plus 1H sering disebut dengan ahduk himba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita. Judul berita, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Itu rangkuman materi untuk hari ini ya, untuk pelajaran tentang teks berita ya. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari teks berita, nah kira-kira bisa tidak kalian membuat sebuah berita? Bisa, Bu. Nah, kalian nanti bisa membuat sebuah berita itu bisa melihat dari lingkungan sekitar kalian ya, apa yang terjadi di sekitar lingkungan kalian itu bisa kalian buat sebagai berita ya. Nah, kira-kira manfaat apa yang kalian rasakan dalam mempelajari teks berita hari ini? Manfaat mempelajari teks berita, kita akan terbiasa mencari ide pokok dalam sebuah teks. Kita akan mampu membaca secara cepat dan langsung memahami isi teks yang dibaca. Kita akan terbiasa baca teks yang cukup banyak dan langsung memahami isi teks yang dibaca. Ibu tanggapi ya, nah manfaatnya itu tentunya kalau kalian rajin membaca teks berita, itu pastinya kalian akan bisa menambah wawasan kalian ya di dalam berita apa saja yang telah terjadi sama ini atau berita apa yang terbaru. Nah, itu ya manfaat kalau kita mempelajari sebuah teks berita ya. Nah, nanti di samping itu kalian juga akan bisa terbiasa dengan membaca cepat tentunya ya. Apalagi sekarang anak-anak itu susah sekali kalau diajak membaca, ya apa tidak? Iya, apalagi kalau membaca yang panjang-panjang, panjang kali lebar itu kalian pastinya bosan ya. Nah, iya, itu anak-anak ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kerjakan LKPD yang Ibu kirim melalui Google Class kalian ya. Tolong itu dikerjakan. Itu tugas individu ya anak-anak ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan atau membuat sebuah teks berita. Itu bebas, ekspresikan apa saja boleh. Anak-anak ya. Ya, siap. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa, dipimpin oleh Bella. Bella, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bella sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebagai akhir, mari kita mengucapkan Paramo Santi.
Om, Santi, Om. Om. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi. Tetap jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Ya, silakan kalian keluar dari kelas kita. Terima kasih.